Kemudian selanjutnya para hadirin, sedang kita berada di bulan Sya'ban hari ini. Kita mungkin hari ini di hari keempat Sya'ban kan, lebih kurang demikian. Kita masih di awal bulan Sya'ban. Nah, masih terkait dengan cerita takwa dari para hadirin. Jadi mumpung masih di bulan Sya'ban, nah maka saya kira penting juga kepada semua kita para hadirin untuk kembali mengingatkan diri kita tentang persiapan yang sebentar lagi akan kita masuki, yaitu bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat rentetan bulan di dalam Islam para hadirin. Jadi sebelum Sya'ban kemarin ada bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu salah satu daripada bulan haram. Bulan haram. Dan dia terasing daripada bulan-bulan haram yang lain. Jadi bulan haram yang lain itu di sana ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, kemudian ada Muharram. Dia berurut. Tapi ada satu dia pisah di sana, yang orang Arab dulu mengenal dengan Rajab Mudhar. Karena kebetulan dulu bulan Rajab itu bulan yang diagungkan oleh suku Mudhar. Nabi menyebutnya dengan Rajab Mudhar. Nah, dia adanya sebelum Sya'ban. Adanya sebelum Sya'ban. Jadi orang dulu para hadirin berbahagia pernah punya satu ungkapan bagus, ya. Dan saya kira ungkapan ini belum terlambat. Jadi mereka mengatakan Rajab itu syahruz zara, Sya'ban saqiyuz zara, dan Ramadan hasaduz zara. Jadi bulan Rajab, kata ulama terdahulu itu, mereka di situ menyemai benih. Artinya mereka sudah mulai siap-siap itu untuk memasuki bulan Ramadan sejak di bulan Rajab. Makanya saya kira barangkali itu hikmahnya kenapa Rajab itu diasingkan dan Allah letakkan sebelum Sya'ban. Sehingga ada alasan orang berpuasa di bulan Rajab. Kita berpuasa karena dia salah satu daripada bulan-bulan haram. Dan bulan haram ini secara umum dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh. Jadi bulan haram itu bulan-bulan yang baik. Dan itu menjadi alasan ketika seorang misalnya dia memperbanyak amal di bulan Rajab. Nah, untuk apa? Untuk persiapan bulan Ramadan para hadirin. Atau setidaknya misalnya persiapan bulan Sya'ban. Karena secara khusus nanti oleh Nabi kita, beliau mencontohkan bagaimana beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi ketika orang sudah mulai gerak di bulan Rajab, maka dia akan memperbanyak gerak ataupun dia akan memperbagus geraknya di bulan Sya'ban para hadirin. Jadi itu ungkapan menyiram benih. Jadi dia akan coba sampai nanti begitu Ramadan tiba, dia tinggal memanen para hadirin. Makna memanen di sini, jadi bulan Ramadan itu bukan start berpuasa, juga bukan start sembahyang malam, juga bukan start baca Quran. Itu bukan bulan di mana kita mulai membuka kembali Al-Quran. Jadi bekna ya tampuhkan ya penuh kacamata bulan Ramadan. Hokka kacamata alun. Ya kir kacamata tidak ada. Dia sudah dikir kacamata itu sudah dibersihkan sejak di bulan Rajab. Kira-kira demikian. Dan lihat bagaimana ini soal perhatian para hadirin. Dan ini diantara makna yang sesungguhnya tentang kemeriahan hati, kegembiraan hati dalam menyambut Ramadan. Jadi tanda orang gembira Ramadan itu dia sudah mempersiapkan Ramadan itu sejak dini itu. Dia sudah mempersiapkan sejak sekarang. Cuman persiapan yang paling penting para hadirin berbahagia, dia bukan persiapan fisik, bukan tidak penting. Tapi saya kira pada hari ini para hadirin, kita sudah terlalu ekstrim mengurus fisik. Tanyol, fisik kita ini sudah settle para hadirin. Jadi yang tak pernah terurus itu hati, dalaman kita para hadirin. Kalau saya kira menyauring zaman perlu urus fisik. Sebelum Ramadan tiba di bulan Sya'ban, getop tepung, perlu itu. Karena mereka memang sedikit dunianya para hadirin. Pokoknya hana tanya urung zaman. Dan itu dibuat sedemikian rupa supaya apa? Supaya di Ramadan dia tidak sibuk nanti mengurus makanan. Nah, sehingga urung zaman ke pegah mana. Jadi bulan Ramadannya bulan ibadat. Sebelah bulannya bulan harkai juga. Ramadan mereka enggak, makanya
kita melihat kadang-kadang ada budaya di mereka itu sampai ada yang giat kalut. Mungkin mereka tidak tahu ada i'tikaf. Tapi itu setidaknya meskipun dibayangi dengan ada sisi-sisi yang mungkin tidak tepat, ya, tapi setidaknya ada semacam semangat itu. Dan spirit mereka terhadap keagungan bulan Ramadan, para hadirin. Nah, saya kira kita penting pada hari ini. Bagaimana kemudian kita pada hari ini mempersiapkan batin ini, para hadirin. Sehingga begitu kita sampai di bulan Ramadan, kita sudah ready itu. Jadi bukan hari itu pertama kita puasa, para hadirin. Bukan hari itu pertama kita baca Quran. Bukan hari itu kita pertama sembahyang malam, para hadirin. Tapi da'jid sejak kemarin. Atau setidaknya mulailah di bulan ini, para hadirin. Jadi kalau kita mulai sejak Rajab, atau setidaknya kita mulai di bulan ini, dan kita konsisten, para hadirin berbahagia, maka apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan itu tinggal jalan saja deh. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, tinggal lanjutkan. Dia sudah mudah. Tapi kalau kita mulainya di sana, saya kira kita akan kesulitan. Dan itu kenapa Nabi mencontohkan beliau berpuasa banyak di bulan Ramadan ini. Dan tentu di samping di sana ada fadilah-fadilah tersendiri. Ya, ini hikmah kita katakan Nabi mencontohkan berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, dalam sebuah hadisnya Nabi ditanya oleh Aisyah. Jadi beliau melihat bagaimana mujahadahnya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan ada banyak hadis disebutkan di sana, kana yuwasil baina Sya'ban wa Ramadan. Jadi Nabi menyambung Sya'ban sampai ke bulan Ramadannya. Jadi seluruh Sya'ban Nabi berpuasa, walaupun nanti ada beberapa hadis yang disebutkan Nabi tidak berpuasa seluruh Sya'ban. Tapi setidaknya semuanya terungkap bagaimana Nabi bersungguh-sungguh berpuasa di bulan Sya'ban. Dan beliau dengan mengatakan, dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ini adalah bulan yang dilupakan oleh banyak orang. Nah, jadi dalam tradisi masyarakat Arab itu tadi itu, karena ada Rajab, di sini ada Ramadan. Jadi orang dulu mengagungkan Rajab, Islam mengagungkan Ramadan. Tinggal-tinggallah terjepitlah Sya'ban sendiri dah. Semacam tidak ada yang peduli dengan Sya'ban. Jadi dan kebiasaan Nabi perhatian begitu. Jadi beliau suka berbuat sesuatu pada saat orang lalai. Dan itu kemudian juga menjadi semacam istihbab, jadi sesuatu yang disukai di dalam Islam ketika kita melakukan sesuatu pada saat orang-orang lalai dengan sesuatu itu. Kebaikan pastinya. Ya. Jadi seperti sembahyang malam, ya, orang sedang tidur kita sembahyang, nilainya besar di sisi Allah, para hadirin. Dan di situ nanti para ulama mengatakan bahwa perbuatan sunat, ya, sebaiknya dikerjakan itu tidak di depan orang banyak dan seterusnya. Jadi Nabi melakukan itu karena banyak orang lalai di bulan Sya'ban. Nabi berpuasa dan Nabi kemudian mengatakan apa? Syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Turfa'u al-a'mal ila rabbil alamin. Jadi Nabi mengatakan itu bulan di mana Allah mengangkat amalan hamba ke langit. Wa ana uhibbu ay yurfa' amali wa ana sha'im. Dan saya suka ketika amalanku diangkat ke langit, aku dalam kondisi sedang berpuasa. Dan hikmahnya seperti kita katakan tadi, para hadirin. Jadi boleh jadi ini semacam jadi semacam pemanasan, ya, warming up sebelum kemudian beliau masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan itu penting. Kalau Nabi saja membiasakan diri memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sehingga menjadi ringan puasa di bulan Ramadan besok, nah tentu bagi kita itu lebih lagi diutamakan, para hadirin berbahagia. Nah, termasuk juga baca Quran, saya sampaikan tadi. Ulama terdahulu mengatakan apa? Sya'ban syahrul qurra. Jadi bulan Sya'ban ini dikenal di kalangan ulama terdahulu sebagai bulannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Ini semacam persiapan sebelum nanti masuk ke dalam bulan Ramadan yang kita kenal juga dengan Syahrul Quran. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Itanya madu-madu gabuk apa bulan Ramadan tengok. Jadi dan yang anehnya para hadirin, begitu masuk Ramadan yang kelima malam lagi gabuk tu. Halnya lagi thalah. Kenapa? Karena kita belum terbiasa, para hadirin. Jadi petuam meten dina wa bentu ide. Hina petuam je. Nah, hidup tinggal jam dah.
Ya pesuruh mide. Hino kalian bateri-bateri bupa, kalian minyak buh minyak upah. Hino yang bateri. Jadi bukan mulai di sana itu. Ketika orang mulai di sana, yaitu kejadiannya para hadirin. Orang mulai di sana itu pada akhirnya apa? Yang ke 5 urau tekan. 5 urau semua semangat. Semangat ke masjid, semangat baca Quran. Alihnya semua kembali seperti semula. Jadi masjid mulai ke hujung Ramadan, mulai perlahan tapi pasti para hadirin. Tambah-tambah kada huruf. Tibi. Nah, jadi dan itu setiap tahun berulang para hadirin berbahagia. Dan itu menunjukkan bahwa kita azamnya lemah para hadirin. Hana azamnya, tidak ada cita-citanya lemah sekali itu. Itu juga menunjukkan kita tidak sungguh-sungguh. Padahal di sana Allah dalam satu ayatnya mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lama ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan Ramadan syahrus sabr. Allah ingin melihat siapa di antara mereka itu yang betul-betul bermujahadah. Siapa yang sabar dalam mereka bermujahadah. Jadi para hadirin berbahagia, pegang agamanya. Jadi dalam satu hadis pun ya Nabi, ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Jadi surga itu mahal para hadirin. Jadi surga itu jangan kita bayangkan surga itu murah, ya bisa begitu saja masuk ke dalam surga. Di hadis yang lain Nabi mengatakan huffat bil makarih. Dia surga itu di apa namanya? Diliputi oleh berbagai macam kesukaran-kesukaran. Jadi di balik hadis ini ada cerita di sana ketika Allah menciptakan surga dan neraka. Ya, ketika selesai Allah menciptakan surga, Allah tampakkan kepada para malaikat. Lalu kemudian malaikat pun